Kisah inspiratif bersama Hanif Al-Qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hanif Al-Qadri kembali bisa bertemu dengan Anda semua dalam kisah inspiratif untuk hari ini. Rangkaian kisah inspiratif kali ini berjudul Bunda Sayang, Bundaku Malang. Semoga saja kisah ini bisa menginspirasi dan memotivasi kita semua. Betapa hebat dan luar biasanya pengorbanan seorang ibu. Kadangkala pengorbanan itu tertutupi oleh kebencian kita yang terlalu cepat menilai tanpa mau melihat dan merasakan kebenaran di balik semuanya. Akhirnya tinggal dosa dan penyesalan tiada akhir. Begini kisahnya. Cerita ini terjadi di sebuah kota. Suatu saat, bunda yang sangat sayang kepadaku pergi ke Malang. Ia di sana selama beberapa hari. Setelah bunda balik ke rumah, aku merasakan ada hal aneh yang terjadi pada bunda. Bunda yang semula sayang dan begitu perhatian kepadaku, seakan-akan tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi padaku. Sejak bunda pulang dari Malang, sikap bunda mulai berubah. Ia tidak lagi memperhatikanku. Bahkan ketika aku terlambat pulang, ia pun tidak lagi pernah menelponku ketika aku belum sampai di rumah. Bunda tidak lagi pernah bertanya dari mana aku, kemana aku, dan mengapa aku pulang terlambat. Beliau sama sekali tidak lagi peduli. Yang aku tahu adalah bahwa sejak pulang dari Malang, bunda lebih banyak diam dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Seringkali aku pulang sekolah dengan perut kosong dan keroncongan, tanpa ada makanan sesuap pun di meja makan. Ketika aku membuka tudung saji dengan tanpa rasa bersalah, bunda mengatakan padaku, "Kamu sudah dewasa, Nak. Ayo, kalau kamu lapar, kamu masak sendiri." Kalimat itu selalu terngiang dalam pikiranku. Sejak saat itu, aku merasakan bahwa aku benar-benar membenci bunda. Karena aku berpikir kalau bunda tidak lagi sayang kepadaku seperti dulu. Sejak saat itu, aku hampir tidak pernah lagi bicara dengan bunda. Bahkan menatap wajahnya saja, aku tidak lagi berkenan. Aku mulai berusaha sendiri melakukan kegiatan yang biasanya tidak pernah aku lakukan dalam kehidupanku. Mencuci pakaian sendiri, memasak, bahkan menyetrika seragam sekolah sendiri.
Di balik keletihanku, aku membencinya. Aku merasakan bahwa Bunda telah benar-benar tidak ada dalam kehidupanku. Sejak saat itu, aku semakin tidak acuh kepada Bunda. Berangkat ke sekolah tanpa pamit kepadanya dan tanpa tegur sapa, bahkan hanya sekedar senyum pun tidak ada lagi. Karena aku benar-benar telah membencinya dan aku menyalahkan Bunda sebagai penyebab semuanya sekembalinya ia dari kota Malang. 1 minggu kemudian, di saat aku hendak berangkat ke sekolah, tidak biasanya Bunda menegurku. Ia tersenyum dan menyapaku. "Nah, hati-hati ya. Bunda menyayangimu." Sambil mengulurkan kedua tangannya untuk memelukku. Namun aku tepis. Aku pura-pura tidak mendengarnya. Dan aku langsung pergi tanpa menghiraukan sedikit pun tentang perasaannya. Sepulang dari sekolah, aku melihat banyak sekali orang di depan rumahku. Dan salah satu dari tetanggaku mengatakan dengan lirih dan penuh kesedihan, bahwa bundaku telah meninggal dunia. Anehnya, aku tidak merasakan apa-apa. Aku sama sekali tidak bersedih atas kematian Bunda. Sama sekali tidak ada air mata yang menetes di kedua bola mataku. Bahkan, aku justru merasa senang dan bahagia karena beliau telah tiada. Aku merasa bebas dan terlepas dari kebencianku atas beliau. Dengan egois, perasaanku mengatakan, buat apa aku menangis kalau Bunda saja tidak pernah peduli padaku. Saking bencinya aku, bahkan tidak turut ikut dalam prosesi pemakamannya saat itu. Aku hanya diam. Sungguh, kematian Bunda saat itu tidak membawa satu dampak kesedihan sama sekali bagiku. Beberapa hari kemudian, dalam diam, dalam kesendirian dan kekosongan jiwaku, di kamar Bunda, aku menemukan sebuah surat yang sepertinya belum lama ditulis. Dan aku sangat kenal kalau ini adalah tulisan Bunda. Aku pun mulai membacanya. Anakku, kamu harus tahu bahwa dulu waktu Bunda pergi ke Malang, sebenarnya Bunda pergi untuk memeriksakan keadaan Bunda. Karena waktu itu Bunda merasakan ada yang aneh dalam hidup Bunda. Rambut Bunda rontok,
Dan seluruh tubuh bunda terasa sakit. Ketika bunda sudah tidak tahan merasakan rasa sakit itu, bunda memberanikan diri untuk berobat ke Malang. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata bunda terkena kanker rahim stadium 4 yang terjadi akibat bunda melahirkan kamu. Iya, perlu kamu ketahui nak, dulu waktu bunda melahirkan kamu, bunda terpaksa harus melahirkan dengan operasi karena kamu tidak bisa terlahir dengan sempurna. Tapi bunda ingin kamu diselamatkan. Bunda rela mati saat itu demi kamu. Tapi alhamdulillah, Tuhan menyelamatkan bunda, menyelamatkan kamu. Tuhan menyelamatkan kita berdua. Sehingga bunda bisa melahirkan kamu. Meski ada efek yang harus bunda terima. Setelah bunda melahirkan kamu, tubuh bunda ini diliputi dengan rasa sakit yang tidak pernah kamu ketahui. Anakku, setelah bunda pulang dari Malang, tubuh bunda semakin sakit. Bunda semakin merasakan banyak hal yang berbeda dari bunda. Bahkan untuk berdiri saja, bunda tidak mampu. Sehingga membuat bunda tidak lagi menyambutmu di depan pintu ketika kamu pulang sekolah. Bunda semakin khawatir akan diri bunda. Akan tetapi, bunda jauh lebih khawatir akan dirimu. Bunda berpikir, jika bunda sudah tiada kelak, bagaimana dengan kamu nanti? Kamu masih butuh bunda, karena kamu tidak bisa apa-apa, nak. Bagaimana dengan masa depanmu? Tapi bunda percaya, bunda yakin bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik buat kami. Sepanjang malam air mata bunda menetes dalam doa untuk kehidupan terbaikmu nanti. Sejak saat itulah bunda berpikiran bahwa bunda harus bersikap dingin kepadamu. Karena bunda menginginkan agar kamu melakukan semua pekerjaan yang tidak biasa kamu lakukan sendiri tanpa bunda. Bunda berusaha tidak peduli lagi kepadamu agar kamu membenci bunda. Dengan demikian, sesudah bunda tiada nanti, kamu bisa melakukannya sendiri apa yang tidak biasa kamu lakukan saat ini. Anakku, meskipun bunda tidak pernah menanyakannya kepadamu, bagaimana keadaanmu, dari mana kamu, dan kenapa kamu terlambat? Apa yang kamu rasakan? Namun di hati bunda sebenarnya sangat mengkhawatirkanmu. Bunda ingin sekali bertanya. Bunda ingin sekali memelukmu, menangis dalam dekapanmu. Setiap kamu pulang sekolah terlambat, bunda sangat khawatir.
Sebenarnya Bunda ingin selalu menyapamu. Bunda ingin selalu menunggu kehadiranmu. Ketika kamu pulang dengan tubuh yang begitu lelah dan dalam keadaan perut lapar, Bunda sengaja membiarkanmu masak sendiri. Karena Bunda berharap ketika sesudah Bunda tiada, kamu bisa melakukannya sendiri untuk kebutuhanmu. Dulu Bundalah yang mengerjakan semuanya untukmu. Tetapi sesudah Bunda tiada nanti, Bunda ingin agar kamu bisa melakukannya sendiri. Bukankah segala sesuatu di kemudian hari harus bergantung pada diri kita sendiri? Nah, di dalam kotak ini ada sejumlah uang yang sengaja Bunda simpan. Sebetulnya ini adalah uang untuk berobat Bunda. Akan tetapi Bunda tidak rela menggunakannya. Bunda sengaja meninggalkan uang ini untukmu, untuk kebutuhanmu, untuk pendidikan, agar kamu bisa memanfaatkan semuanya kelak ketika Bunda tiada. Bunda minta maaf kepadamu karena Bunda belum bisa menjadi Bunda terbaik untukmu. Bunda menyayangimu. Salam cinta untuk anakku tersayang. Demikianlah kisah inspiratif bersama Hanif Al-Qadri hari ini. Sampai jumpa.